Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, sudah ada Gesio Viana, wartawan Pos Kupang di sana, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang Gesio. Halo, selamat siang. Selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Gesio, berapa lama konferensi International Association Women ini diselenggarakan di Labuan Bajo? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konferensi International Association Women Police ke-58 atau Konferensi Polwan Sedunia diselenggarakan selama 6 hari sejak tanggal 6 November sampai 11 November 2021 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Demikian rekan Nila. Kemudian penegasan dari Kapolri pada saat membuka ajang ini begitu mengenai perhelatan internasional ini seperti apa, Gesio? Baik, penegasan dari Kapolri menyatakan bahwa penyelenggaraan event berskala internasional ini merupakan satu kehormatan bagi bangsa Indonesia karena penyelenggaraannya dilakukan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi super prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Event bertaraf internasional ini juga merupakan satu kebanggaan tersendiri karena Indonesia dipercaya sebagai negara penyelenggara event yang menghadirkan ratusan peserta secara hybrid di tengah masa pandemi COVID-19. Di lain sisi, hal ini juga menunjukkan bahwa konferensi ini sangat strategis, di mana membahas beberapa isu-isu polwan secara global, maupun juga membahas isu-isu terkait kesetaraan gender. Demikian rekan. Gesio, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh Kapolri di Labuan Bajo sendiri selain untuk membuka konferensi International Association ini apa saja berdasarkan pantauan Anda? Baik, dapat saya laporkan selain melakukan pembukaan penyelenggaraan konferensi ini, Kapolri bersama Panglima TNI juga melakukan pemantauan vaksinasi pada Sabtu 6 November 2021 di halaman Gereja Paroki Roh Kudus Labuan Bajo. Setelah itu di hari yang sama dilakukan juga kegiatan dialog bersama dengan tokoh masyarakat maupun juga tokoh agama yang berada di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut, masih dalam hari yang sama dilakukan juga peresmian Komplek Brimob Pesisi Komplek 4 Batalion B Pelopor Manggarai Barat Sat Brimobda Polda NTT. Demikian rekan Nila. Gesio, ini adalah kali pertama Labuan Bajo atau Indonesia begitu ya dipilih sebagai tuan rumah. Kemudian untuk tanggapan dari pejabat atau pemerintah daerah setempat sendiri seperti apa? Baik, tanggapan dari pemerintah daerah dalam hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Manggarai Barat. Edi Stasiun ini menyambut dengan positif, menyambut dengan baik penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional ini. Pihaknya juga mengapresiasi penyelenggaraan event ini karena mengedepankan protokol kesehatan yang cukup ketat sehingga dapat menekan laju penyebaran pandemi COVID. Di lain sisi dengan adanya event bertaraf internasional ini dapat menumbuhkan geliat pariwisata di Labuan Bajo yang terpuruk lebih kurang 2 tahun terakhir ini karena pandemi COVID-19. Demikian, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Gesio atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara terhimpun wawancara dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan AWWP, International Women Police, yang dilaksanakan di Labuan Bajo, di mana kegiatan ini adalah kegiatan event internasional yang dilaksanakan pertama oleh Indonesia, dan dalam hal ini kita mulai dari kepolisian. Kegiatan kali ini diikuti oleh peserta dari 13 negara yang hadir langsung dan 35 negara yang sebetulnya akan hadir langsung, namun akhirnya karena ada beberapa info yang mungkin tidak mereka dapat, jadi mereka mengikuti secara virtual. Dan total yang mengikuti saat ini kurang lebih 900 polwan, baik dari Indonesia maupun dari polwan-polwan negara lain. Tentunya di dalam kegiatan ini yang akan dibicarakan adalah bagaimana polisi wanita
dan juga seluruh polisi di dunia memperjuangkan kesetaraan gender, tentunya juga bagaimana kemudian saling menukar informasi dan hal-hal lain, pengalaman-pengalaman yang penting yang tentunya ini akan baik untuk masukan dalam peningkatan kesetaraan gender, khususnya di kepolisian Indonesia. Dan kami tentunya juga memberikan ruang untuk itu, dan saat ini kurang lebih ada Direktur Jenderal yang ada di jabatan tertentu di Mabes Polri, dan juga beberapa. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.